호랑이 파워 yeah yeah 호랑이 파워 yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BK, perkenalkan nama saya Deratian Prima Aulia Putri Kusayu. Saya dari kelas BKPI 4A. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah komunikasi interpersonal, yaitu saya akan mewawancarai dan anak ya tentang membangun chemistry dalam keluarga. Jadi saya akan bertanya pada keluarga ini bagaimana cara mereka membangun chemistry di antara mereka dan juga keluarga besar seperti kakek neneknya. Jadi teman-teman BK bisa saksikan ya. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Rahma Citra. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya menikah di tahun 2004 dan saya memiliki 4 orang anak. Anak saya pertama itu seorang laki-laki yang berusia 18 tahun, kelahiran 2005. Sekarang berkuliah di UNU. Dan yang kedua, seorang perempuan yang bernama Sheila Rahma Suryadi, kelahiran 2008. Yang ketiga, seorang perempuan lagi yang bernama Rahandini Tri Ayuning Tias yang kelahiran 2012. Dan yang keempat, seorang putri kembali lahir di tahun 2016 bernama Zalfa Hasna Suryadi. Halo guys, nama aku Sheila Rahma Suryadi. Saya anak kedua dari Ibu Yuni Rahma Citra. Saya kelas 10 SMA. Saya adalah orang tua yang tipenya bebas, tapi dalam artian semua itu diskusi antara saya dengan anak. Misalkan dia mau kemana, mau arahnya kemana, saya dampingin sampai benar-benar itu semua keputusan dia itu langkahnya benar. Kalau dibilang ngatur-ngatur pasti semua orang tua juga kayak gitu. Tapi ibu juga termasuk orang tua yang pasti ngomongin dulu sama anaknya, diskusi dulu sama anaknya. Yang penting yang terbaik buat anaknya. Saya chemistry itu seperti apa ya? Seperti magnet ya. Magnet antara magnet 1 dan magnet 2. Nah, menurut saya juga chemistry itu sangat penting dalam rumah tangga. Gak cuma kita ke pasangan aja ya, kepada anak-anak juga chemistry itu harus penting. Kenapa? Adanya chemistry nanti akan timbul juga komunikasi yang baik kepada anak. Jadi kita tetap memantau anak-anak tuh justru melewati chemistry. Kalau chemistry antara Sheila sama ibu ya dibilang cukup ada. Chemistry kita sama-sama gitu, maksudnya chemistry kita samalah, nggak beda jauh gitu loh. Dan Sheila sama ibu juga pasti karena ada chemistry itu pasti kita juga saling ngobrol, saling berdiskusi, saling bercerita tentang pengalaman pribadi Sheila mungkin ataupun ibu gitu, saling bertukar cerita. Jadi makanya karena hal itu jadi ada chemistry antar kita berdua. Kalau saya biasanya itu weekend ya, kalau kita lagi nggak jalan-jalan keluar weekend, biasanya saya menawarkan mau makan apa nih anak-anak, mau makan apa nih, kepada suami juga saya tawarkan. Misalkan, oh ya kita favorit itu ngeliwet dan makan bersama tuh pakai daun gitu di lantai. Itu pasti akan kami lakukan walaupun sebulan 2 kali atau sebulan sekali gitu. Nah dengan cara itulah akan mendekatkan lagi kami gitu kan, sekeluarga ini gitu. Soalnya kan sekolah full ya dari pagi sampai sore gitu kan, kadang malam ya Sheila ada waktunya istirahat gitu kan. Tapi kalau weekend biasanya Sheila sama ibu biasanya ngabisin waktu, bukan sama ibu semua ya, tapi sama semua keluarga juga kita bareng-bareng ngisi weekendnya tuh kayak misalnya nyanyi bareng, senam bareng, makan bareng. Pokoknya ngelakuin segala hal yang ngisi kekosongan weekend kita. Pokoknya bareng-bareng terus.
Kalau saya sendiri ya, untuk membantu anak kesulitan dengan kesulitannya gitu, misalkan di sekolah atau bersama temannya di luar, yang pertama saya lakukan tuh saya tanyakan dulu kesulitannya apa. Nah, dari situ saya akan tahu, oh misalkan kesulitannya ini, saya menghibur dia dengan apa. Biasanya kami itu memang sekeluarga tuh suka makan, suka kuliner gitu kan. Jadi saya ajak dah, saya sama suami saya ajak mereka puter-puter, walaupun cuma puter-puter kuliner di pinggir jalan gitu. Yang penting mereka happy. Terus kami nyanyi-nyanyi di dalam mobil, paling itu aja. Setelah itu baru kami kasih masukan kembali dengan permasalahannya. Kalau Sela ada kesulitan, pasti ibu tahu banget sih kalau misalnya Sela lagi sedih atau ada kesulitan, pasti ibu yang bakal nanya duluan, karena mungkin ibu emang orangnya peka ya terhadap anak-anaknya. Dan ibu pasti bakal ngajak ngobrol kita buat ngediskusiin masalah Sela. Siapa tahu ibu bisa ngasih saran atau ngasih masukan, dorongan, dukungan segala macam. Jadi ibu kalau misalnya kita ada masalah, kalau Sela ada masalah gitu ya sama pribadi Sela, pasti ibu bakal ngomongin itu bareng Sela. Kalau masalah diskusi ya, diskusi tuh saya nggak cuma ngajak diskusi kepada suami, kadang kepada anak-anak pun seperti itu. Selalu kami diskusi masalah apapun, selalu saya diskusi mau beli apa, mau beli barang yang akan kita beli juga tetap harus diskusi kepada anak-anak. Dan sejauh ini sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya, paling diskusi kalau kita mau liburan aja sih, misalkan ayahnya mau kesini gimana, anak-anak tertarik nggak gitu. Jadi justru kami itu kalau mau pergi gitu atau mau makan keluar pun justru nyarinya tuh yang mereka suka, anak-anak suka gitu, dibanding harus keinginan orang tua gitu. Justru nyari tempat yang anak-anak suka gitu. Ibu pasti kalau mau ngelakuin hal satu sama kita, kalau mau ke Titem juga terutama, ibu pasti ngediskusiin dulu kayak kita mau kemana, kita mau makan di mana, mau kemana. Pasti kan karena kita berangkat bareng-bareng kan pasti harus diskusi dulu ya, harus sama-sama gitu kan tujuannya mau kemana. Jadi ya Kadang kan kita suka luap-luap marah gitu kan karena kesalahan anak gitu ya. Kadang setelah marah tuh pasti menyesal dalam hati tuh. Terus kalau minta maafnya aku nangis dulu gitu kan, drama dulu, nangis dulu tuh, kadang tak peluk gitu kan, tak peluk, maafin ibu ya, atau lewat chat gitu kan, lewat ya, karena mungkin dia masih marah gitu kan, jadi saya maafin ibu ya, paling gitu tak peluk gitu. Tapi kebanyakan sih anak-anak ya yang minta maaf sama saya gitu ya, karena memang anak-anak sekarang ya, namanya anak-anak zaman sekarang kan suka menguji emosinya orang tua gitu ya. biasanya kan yang buat masalah Sela ya. Jadi yang pasti ya Sela bakal minta maaf duluan ke ibu. Ibu juga pasti juga bakal minta maaf duluan ke Sela. Kita saling ngobrol-ngobrol, saling diskusi masalahnya, dikomunikasiin gitu loh, biar ada jalannya gitu loh. Pasti ya, tapi pasti yang minta maaf duluan ya Sela. Karena emang Sela yang suka bikin masalah. Kalau untuk saya sendiri dalam mengajarkan anak-anak gitu ya, agama itu nomor 1. Jadi saya itu paling nggak suka anak-anak tuh tidak sholat, itu aja nomor 1. Dari situ akan timbul kebaikan kan, kalau nilai agamanya pun baik gitu. Dan komunikasi yang baik, hubungan yang baik terhadap keluarga besar itu komunikasi paling utama ya menurut saya. Karena dari komunikasi itu dapat terjalin silaturahmi yang paling kuat. Biasanya kalau nggak kami datang ke rumah neneknya, ketemu gitu sama tante-tantenya, sama ponakan-ponakan, sepupu-sepupunya gitu. Dengan Dengan itu tadi, kami kan keluarga besar ini senang kuliner. Kadang kalau nggak makan di luar, kami bawa makan, kita makan bareng di sana gitu. Seperti itu aja sih. Biasanya ibu tuh selalu ngajak kita quality time ke rumah nenek, ke rumah abah.
gitu. Misalnya kita kayak makan bareng di sana, ibu masak kadang kita makan di sana atau kita makan di luar, ngelewat bareng, quality time bareng, ngobrol bareng. Pokoknya ngabisin waktu sebisa-bisa kita ada di sana. Quality time intinya. Kalau kebetulan gitu, kami ini sekeluarga ini, saya, suami, dan anak-anak tuh satu frekuensi. Kami suka menyanyi, suka main alat musik, gitar, kami seneng tiktokan, kami seneng dangdutan, joget-joget juga gitu. Jadi momen-momen itu banyak gitu, momen-momen kita selalu bersama gitu, mengisinya seperti itu. Kadang pun mau tidur aja kita tuh bercerita dulu, terus kami juga senang nonton bioskop, kami senang, atau nonton film-film di dalam TV, di rumah sendiri dengan nonton TV gitu, kami juga senang gitu. Jadi banyak hal lah yang membuat chemistry kita memang tetap terjaga gitu di dalam rumah itu, karena memang kita, menurut saya gitu dan anak-anak itu, kami tuh satu frekuensi lah gitu. Terima kasih. Kalau momen sih pasti banyak banget dalam hidup Sela, karena selama Sela 16 tahun ini kan setiap hari ketemu ya guys, jadi ya banyak gitu kalau momen. Tapi kalau momen berharga itu Sela paling berkesan kalau Sela lagi lomba, itu pasti disupport sama ibu sama ayah, sama adik-adik, sama teman-teman semuanya. Itu Sela paling suka banget kalau ibu datang ke Sela lomba, karena Sela merasa jadi diperhatikan, merasa paling sayang. Dan Sela happy banget kalau misalnya ibu selalu semangatin Sela walaupun Sela kalah atau apapun, ibu pasti selalu semangat Sela, dan itu adalah momen terbaik hidup Sela. Oke. Terima kasih juga, dadah. Halo teman-teman BK, balik lagi nih. Tadi saya sudah melakukan wawancara dengan Ibu Yuni dan juga Sela. Jadi terima kasih untuk teman-teman BK yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요.